Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Yuk kita buka dulu dengan doa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami tahu Tuhan pasti berfirman, menuntun memimpin kami untuk memperlihatkan kuasa kebangkitan karena Yesus sungguh sudah bangkit sehingga hidup kami adalah berkemenangan. Namun kami tahu bahwa kami harus sesuai, inline, sejalan dengan pola pikir yang dimiliki oleh kerajaan Allah. Sebab itu hari ini, tuntun pimpin kami, sehingga kami memiliki cara lihat, cara pandang yang sama dengan anak-anak kerajaan Allah, sehingga kami melihat kuasa yang sudah tersedia buat kami. Terima kasih, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudari, kita ingat tuntunan Tuhan bahwa dalam masa Paskah, waktu Paskah ataupun kebangkitan, ya, kita mendapatkan 3 hal tentang mencari sepenuh hati. Karena orang-orang yang mencari sepenuh hati akan melihat kuasa yang adikodrati dari Tuhan. Dia akan juga mengalami kedekatan, keakraban dengan Tuhan. Amin ya. Tetapi untuk mencari Tuhan sepenuh hati itu diperlukan hati. Dan inilah diperlukan suatu komitmen. Kita sudah mendapatkan 3 tuntunan pada saat itu, yaitu ya tetap percaya walau belum melihat. Kita belum melihat jawaban, udah begitu lama, belum menemukan jawaban atau jalan keluar, tetap percaya aja. Kemudian kita juga jangan berhenti walaupun ada rintangan. Terus lakukan. Wanita-wanita ini datang dengan penuh segala, banyak sekali rintangan. Ya, baik itu bagaimana nanti kalau tentara tidak akan mengizinkan, bagaimana nanti siapa yang menggeserkan batu besar itu, saudara-saudari. Tetapi kita melihat ketika mereka terus mencari Tuhan dengan sepenuh hati, hal-hal yang adikodrati terjadi, Tuhan yang melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Dan yang ketiga, ini adalah sesuai, ya, mencari sepenuh hati, ada 3 hal yang kita dapat, dan yang ketiga ini adalah ini sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan tuntunan kita kepada kita di awal tahun, yaitu sikap hati yang menempatkan firman, di mana kuasa firman itu mengalir. Yaitu tuntunan ini apa sih? Yaitu melihat dengan cara Allah. Ya, mencari Tuhan dengan sepenuh hati juga adalah harus melihat dengan cara Allah. Dan inilah melihat dengan cara Allah akan menempatkan firman Tuhan di mana kuasa firman itu akan terjadi, saudara-saudari. Anda mau melihat kuasa firman itu terjadi dalam hidupan kita? Yuk, kita lihat dengan cara Allah. Amin. Nah, saudara-saudari, melihat dengan cara Allah itu tidak seketika, tidak instan, saudara-saudari. Ya? Nah, kita tahu ketika Yesus bangkit dari maut, hal yang kemudian terjadi, salah satu bagian yang paling terkenal adalah di kitab Lukas, saudara-saudari, ceritakan bahwa Yesus menemui 2 orang muridnya di jalan ke Emmaus. Tetapi 2 orang murid ini tidak melihat, tidak menyadari bahwa itu Yesus karena ada sesuatu yang menutupi mereka. Ya? Saya bertanya, apa sih yang menutupi mereka sehingga mereka nggak kenal pribadi Yesus ini, nggak kenal yang berjalan mereka dengan Yesus, padahal mereka sekitar beberapa jam berjalan dan dengar suaranya, dengar intonasinya, dan juga pasti ada auranya. Tetapi saya sadar, Tuhan bukakan, yang menghalangi mereka mengenal Tuhan Yesus adalah pola pikir mereka yang beda dengan pola pikir kerajaan Allah. Setelah Yesus menyingkapkan tentang, ya karena pola pikir mereka dulu adalah mereka mengharapkan Mesias yang memerintah dan juga membebaskan mereka. Tetapi Yesus ketika itu Yesus terangkan bahwa Mesias harus menderita. Yesus membukakan pola pikir yang sama dengan kerajaan Allah, cara lihat dengan kerajaan Allah, bahwa Mesias harus mati menderita untuk menebus. Baru setelah itu mereka terbuka ketika Yesus mengadakan ya perjamuan kudus, memecah roti dan anggur. Mereka baru sadar, ketika itu mereka sadar, inilah pengorbanan Tuhan. Cara ngelihat Mesias harus datang berkorban. Mereka baru terbuka. Itu kan? Ya. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, ya, kita harus mengenal ya tentang Tuhan. Mengenal dan mengerti. Nah, ini dia yang kita harus lakukan. Kita ingat bahwa saudari, bahwa anak-anak Allah harus memiliki cara pikir kerajaan Allah. Karena apa yang disediakan di dalam kemenangan Kristus oleh kebangkitannya ini adalah disediakan di dalam kuasa kerajaan Allah, di dalam hukum kerajaan Allah. Sehingga Anda dan saya harus juga memiliki cara melihat anak-anak kerajaan Allah. Nah, kita ngelihat aja ya, apa yang terjadi dengan
pola pikir kerajaan Allah. Dan ayat yang terkenal ya tentu adalah Roma 12 ayat 2, saudara-saudari. Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi berarti pembaruan pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudari, saya nggak bahas yang lain, tetapi ada sesuatu hal yang menekankan di sini adalah pembaruan budi. Roma 12 ayat 2 begitu luas, begitu dalam, begitu banyak hal yang bisa dikupas, tapi kita ngelihat dulu yuk sesuai dengan tema dan ataupun juga tuntunan Tuhan, pembaruan pikiran, saudara-saudari. Nah, ketika Roma 12 dikatakan pembaruan budi pikiran, kita disuruh berubah, itu bukannya tiba-tiba saja. Sebelumnya firman Tuhan melalui Paulus yang menulis kitab Roma ini menjelaskan dari Roma pasal 1 dan 11 tentang dasar-dasar kerajaan Allah. Bicara tentang dosa, hukum Taurat, hukum roh, dipimpin oleh roh, dan baru sesudah itu, dari Roma 12 sampai Roma 16, itu dituntun secara praktikal kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan sesama, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita berbuat buat Tuhan. Itu dia. Jadi, dengan kata lain saya mau ngomong begini. Pembaruan budi tidak akan terjadi kalau kita tidak mengenal pola ataupun prinsip daripada kerajaan Allah. Amin. Ya. Oleh sebab itu, knowledge, pengenalan, bukannya pengetahuan, pengenalan akan kerajaan Allah itu adalah penting. Kita harus belajar. Oleh sebab itulah Roma 1 ayat 11 mendahului Roma 12. Firman Tuhan tidak menyuruh kita berubah pikiran kita sebelum dikasih tahu apa yang harus diubah. Dan itu ada di Roma 1 ayat 11. Dan kalau kita mau melihat, misal kemudian di dalam kelanjutan sesudah Roma 12, yaitu Roma 12 ayat 3, maaf ya, tadi ayat 2, sekarang ayat 3 dikatakan, ya, bagaimana dong, berdasarkan apa pola pikir yang bagaimana yang saya harus ubah, yang harus saya milikin. Nah, kita langsung aja, tetapi nanti kita akan lihat pakai referensinya, dasarnya adalah ada di dalam Roma 1 sampai pasal 11. Roma 12 ayat 3 mengasih tuntunan. Apa sih ya yang harus, bagaimana kita berubahnya? Kita baca ya, Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ya, jangan pikirkan hal-hal lain yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman dan yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi saya nggak membahas tentang iman, tetapi saudara-saudari, kita akan mendapatkan ataupun kita akan bertumbuh dalam iman ketika kita tahu tentang kasih karunia. Dengan kata lain begini ya, kalau saya mau ringkaskan begini, ya, melihat dengan cara Allah adalah melihat berdasarkan kasih karunia. Pola pikir kita harus kita perbarui, bahwa apa yang kita ngelihat, apa yang harus kita mulai pakai, ya, adalah kita harus mulai bahwa ini melihat dengan cara Allah. Kita melihat berdasarkan kasih karunia. Karena kalau Anda ngelihat di dalam Roma, itu selama ini, di dalam Roma 1, Roma 3, selama ini diperlihatkan bagaimana mereka berusaha untuk memberikan sesuatu persembahan, sacrifice, berdasarkan apa yang bisa mereka lakukan. Ataupun berdasarkan bagaimana mereka bisa melaksanakan dengan sempurna hukum Taurat. Tetapi kemudian Tuhan bilang, ya berubahlah. Berdasarkan harus pola pikir kita kasih karunia. Kamu nggak bisa dengan memberikan, men-sacrifice, ya. Roma 12 ayat 1 dimulaikan begitu, sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tetapi Tuhan bilang, sekarang berubah. Karena salib Yesus membuat perbedaan. Sebelumnya, dari Roma pasal 1 sampai 11 banyak menerangkan tentang Taurat, di mana mereka berusaha memberikan persembahan hidup ini berdasarkan kemampuan mereka mentaati Taurat. Tetapi kemudian Tuhan tidak, berdasarkan kasih karunia. Oleh sebab itu, hari-hari ini, apa yang kita lalui, ayo dong, kita melihat Tuhan, kasih karuniamu
sudah diberikan kepada saya, kepada kami. Sebab itu, apa itu kasih karunia? Yang pertama adalah Tuhan sudah membenarkan saya. Saya sudah dibenarkan, maka saya bisa berlaku benar. Jangan berpikir dengan pola yang lama, yaitu saya harus berbuat benar supaya saya jadi orang benar, supaya Tuhan dengar saya. Itu pola pikir yang akan membuat kita akhirnya menjadi serupa dengan dunia. Ketika kita mampu, kita sombong. Ketika kita mampu, kita akan jatuh. Yang Tuhan mau adalah begini, saudara. Tuhan mau kita melihat saya sudah mendapatkan kasih karunia. Telah dibenarkan. Kebenaran kita seperti ini, saudara, di-impute, disuntik kepada kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita disuntik. Ya, kalau sekarang banyak orang bicara vaksin, ya, kita disuntik kekuatan Allah. Maka kita jadi kuat. Kita diberikan kebenaran yang datang karena Tuhan pakai yang kita jubah kebenaran. Maka oleh sebab itu saya bisa berlaku benar. Sama seperti begini, Anda misalkan anak orang yang sebenarnya anak-anak orang, maaf gitu ya, saya pakai ini bukan berarti merendahkan, anak orang yang gelandangan. Maaf, ini hanya contoh. Ya. Terus kemudian Anda diangkat jadi anak raja, Anda dikenakan jubah raja. Apakah anak gelandangan ini menjadi raja karena usaha dia? Bukan. Karena anugerah dari raja yang memberikan dia mahkota dan jubah seorang anak raja. Nah, karena dia kesadaran bahwa dia sekarang bahwa dia dipakaikan jubah ini dan telah diangkat jadi anak raja, maka yang harus dia tekankan adalah bukan, aduh saya nggak bisa dong, saya nggak bisa berbuat sebagai anak raja, saya nggak bisa bertingkah laku anak raja. Bukan itu. Karena dia jadi anak raja bukan karena perbuatan dia, tetapi harus menyadari bahwa dia telah jadi anak raja, maka saya mampu bertindak sebagai anak raja. Ini yang Tuhan mau. Berdasarkan kasih karunia. Amin. Saudari. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita melihat lagi dalam Roma 12 ayat 5, saudara-saudari, dikatakan begini, sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, dasarnya kita ngelihat ini adalah sebelumnya adalah dari Roma 1 sampai 11, ya terutama awal-awal ini, bagaimana dalam Roma sebelum, ayat pasal Roma sebelumnya, itu banyak sekali mereka, dan terutama juga karena berdasarkan Taurat, mereka selama ini selalu memperlihatkan saya, I, me. Harus saya mampu. Kalau saya mampu, saya bisa. Ini dia, siapa saya? Ini pola pikir dunia. Tetapi pola pikir kerajaan Allah, melihat dengan kerajaan Allah, melihat dengan cara Allah adalah Anda melihat berdasarkan kesatuan tubuh. Ini yang sering sekali umat Tuhan tidak menyadari. Karena dunia sampai saat ini, kita masih hidup di dunia dan kita terus dibombardir ya, cara lihat, cara pikir, dan cara penilaian yang datang dari dunia. Semua mau menonjolkan siapa yang hebat. Semua menonjolkan tentang kompetisi sehingga siapa yang paling menonjol, siapa yang paling hebat. Tetapi kita bukan yang nggak boleh memberikan yang terbaik. Yang Tuhan mau inginkan adalah pola pikirnya, bahwa kalau saya memberikan yang terbaik, bukan hanya tentang saya, tetapi tentang kerajaan Allah, tentang tubuh Kristus yang lain. Kalau saya beri teladan yang baik, kalau saya mampu melakukan sesuatu, maka tubuh Kristus yang lain pun, ya, gereja akan juga dapat nama, akan juga ditinggikan. Orang akan pandang. Kalau Anda juga mulai berpikir, kalau saya mau melakukan yang tercela, nanti bukan saya aja yang malu, gereja malu. Tapi kalau saya melakukan yang dermawan, yang mulia, saya akan mempermuliakan gereja. Jadi sehingga Anda tidak hanya memikirkan tentang diri saya. Dunia sedang mengajarkan my way. Sehingga lagu I Did It My Way sangat terkenal. Dunia akan mengajarkan, nggak peduli orang lain. Yang penting saya tanggung apa yang saya perbuat akan saya tanggung sendiri. Saudara-saudari, kita terhubung dengan yang lain. Apa yang kita akan perbuat akan mempengaruhi orang lain. Jangan menjadi
punya pola pikir dunia. Pola pikir dunia, selfish, sombong, bodoh, dan tidak terhubung. Kita ini terhubung, saudara-saudari. Jangan bilang, kalau saya sakit gigi, maka seluruh tubuh sakit gigi. Ya, benar kan itu. Tetapi ingat juga, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, maka ini juga dapat kecipratan buruknya. Karena inilah kita satu tubuh. Inilah yang harus Tuhan mau kita ubah pola pikir ini berdasarkan kesatuan tubuh. Kalau Anda nggak memberikan teladan, maka ini dampaknya kepada tubuh Kristus yang lain. Kalau Anda memberikan teladan, maka berkatnya juga bagi tubuh Kristus yang lain. Demikian juga, kalau saya hidup saya diberkati sekali, maka berkatnya juga bukan hanya buat saya, tetapi juga kepada tubuh Kristus yang lain. Amin. Ini yang Tuhan mau. Nah, yang ketiga, kita ngelihat dalam Roma 12, 7-9. Dikatakan, jika karunia untuk melayani, baiklah melayani. Kalau mengajar, mengajar. Kalau menasihati, ya nasihatin. Kalau bagi-bagikan, ya bagikan dengan ikhlas. Kalau memberikan pimpinan, lakukan dengan rajin. Terus dan siapa menunjukkan kemurahan, lakukan dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bagaimana? Menurut Anda apa? Tuhan sedang bicara apa? Firman Tuhan sedang bicara apa? Pola pikir bagaimana? Ataupun sekarang kita harus melihat dengan kacamata yang bagaimana? Yang Tuhan kasih unjuk. Dan juga diperlihatkan di dalam Roma sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya. Pola pikir yang lama dengan pola pikir yang baru sekarang, saudara. Anda ngelihat? Melayani, layani sepenuh hati. Memberi, beri dengan sukacita. Kasih, jangan pura-pura. Artinya begini, kalau Anda melayani, jangan pura-pura, sukacita melayani. Kalau melayani, melayanilah. Benar, sepenuh hati. Bukan mau mengejar nama. Ya, kalau mau nasihati, nasihatilah. Bukan untuk, membalas. Dulu lu nggak beres, sekarang nih, gua kasih tahu ya. Niat kita menasihati karena supaya mau memukul dia, karena dulu dia nggak dengar kita, ataupun dulu dia melukai kita, saudara-saudari. Jangan berpura-pura. Jadi intinya apa sih? Intinya adalah simple. Melihat dengan cara Allah adalah berdasarkan kasih. Karena kalau kita lihat dalam Roma sebelumnya, di Roma 8 dikatakan, hidup dipimpin roh dan dipimpin daging. Jadi selama ini, banyak sekali, apapun pola pikir dunia, selalu membuat daging itu naik. Tapi pola pikir kerajaan Allah, cara Allah, adalah berdasarkan kasih. Kalau kita mau melihat kuasa firman itu terjadi, milikilah pola pikir ini, saudara-saudari. Berdasarkan kasih karunia. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya dituntut harus melakukan yang benar baru Tuhan berkati. Saudara-saudari kita, saya katakan tadi, melakukan yang benar karena kita sudah dibenarkan. Semua kasih karunia. Jangan egois, jangan pikirin diri sendiri aja. Jangan sombong. Ini tentang gua, lu mau apa? Anda berantem di jalanan, ini tentang gua, lu mau apa? Anda mewakili tubuh Kristus. Pikir itu. Anda melanggar peraturan di jalanan, Anda mewakili tubuh Kristus. Amin. Jaga dimanapun kita ada. Sadarlah, kita ini perwakilan Tuhan. Amin. Ya, jangan hanya yang penting ini nggak ada urusan dengan orang lain. Gua dong nggak bisa, saudara. Oke, ya. Ya, berdasarkan kasih. Nah, saudara-saudari, kalau saya boleh lanjut sedikit lagi, ya, supaya kita bisa selesaikan minggu ini. Ya. Nah, saya minta Anda konsentrasi. Kayaknya simple, tetapi jangan sampai Anda kehilangan ya maknanya, gak dapat sesuatu. Nah, saudara, ayat perubahan budi ini atau perubahan pikiran ini paralel dengan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Kalau Roma 12 ayat 2 ini yang tadi berubahkan dengan cara Allah, itu bicara ya melihat dengan cara Allah dengan berubah
Ya, dengan mengarahkan pikiran kita, hati itu pikiran. Nah, kalau Filipi 4 ayat 8 dan 9, kita ngelihat di sini ya. Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi akhirnya, jadi setelah semua yang dia bicarakan, akhirnya, jadi setelah mengenal apa yang Tuhan sampaikan, akhirnya, jadi kalau kita mengenal, tujuannya apa? Gitu ya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Roma 12 ayat 2. Ya, ini dia. Apa itu? Semua yang berdasarkan kasih karunia, semua yang berdasarkan kesatuan tubuh, semua yang berdasarkan kasih. Itu dia, saudara-saudara. Intinya itu. Anda satu benar, kedua apa ya? Mulia. Anda kadang kita nggak usah sampai detail mungkin juga karena juga terjemahan bahasa juga memiliki limitasi, ya. Tapi ketika Anda tahu bahwa, saya harus punya pola pikir berdasarkan kasih karunia, saya harus punya pola pikir berdasarkan kesatuan tubuh, berdasarkan kasih, maka Anda akan memiliki pikiran yang seperti ini. Yang baik, yang sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudari, rupanya berubah pembaharuan budi ataupun pikiran kita melihat dengan cara Allah harus dilatih. Karena Filipi 4:8-9 ya disebut bahwa pikirkanlah semua itu, kita harus diberubah. Pikirkanlah semua itu artinya kita mulai pakai pikiran itu. Tetapi kemudian dikatakan lakukanlah itu. Nah, Anda sudah tahu tentang pikiran kasih karunia, pikiran tentang satu tubuh, pikiran tentang kasih, tetapi Anda perlu melatih, saudara-saudari. Kita harus melatih. Nah, bagaimana kita melatihnya? Filipi 4 ayat 8-9 katakan, tadi kita lihat, jadi semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Saudara-saudara, maknanya apa sih kalau ditulis? Semua. Saudara begini, ya. Kalau Anda mau mendapatkan sesuatu ya dalam kimia penyulingan gitu ya, Anda melakukan apa supaya terjadi pemisahan, ini yang baik, ini yang nggak mau, ini yang nggak baik, melakukan filter. Artinya cara kita mulai terus untuk kita bisa mendapatkan pola pikir yang benar, yang kita harus latih adalah menyaring yang masuk ke dalam pikiran kita. Saudara-saudara tahu nggak bahwa pikiran kita bukan hanya otak kita bukan hanya otak yang aktif, tetapi juga ada otak yang pasif, ya, yang tidak disadari kita. Nah, otak kita ini dari riset katakan ada sehari bisa 70.000 pikiran yang muncul ke kita. Oleh sebab itu kita harus saring, saudara-saudari. Kita harus saring. Ada yang bisa kita saring secara aktif, artinya ada orang marah sama kita, ada orang bikin cekelin kita bisa saring, acuin. Tapi ingat, ada hal yang tidak kita saring tapi masuk dengan sendirinya. Iklan, suara, ya, Anda ngelihat medsos, Anda nggak baca tapi Anda ngelihat gambarnya Anda ingat. Baik kekerasan, baik pornografi, apapun juga, Anda nggak sadar, tapi ngeliat, gua nggak mau lihat. Tapi Anda langsung tetap terekam. Karena ada otak kita yang tetap menangkap, otak di bawah sadar. Saudara-saudara, jadi bagaimana? Filternya adalah, saudara-saudari, jangan lihat. Ada bagian filternya adalah kita memilih yang benar. Benar. Oh iya, saya memilih yang benar. Dia ngomong, dia ngajak saya yang buruk, saya nggak mau dengerin. Tapi ada yang harus kita hindari. Hari-hari ini, informasi media sosial begitu banyak. Kalau kita nggak hindari, kita nggak aktif memilih, memfilter. Ada yang kita bisa filter secara aktif, tetapi ada lebih banyak lagi yang kita nggak bisa filter secara aktif. Tapi harus kita hindari. Begitu banyak kekhawatiran kita karena timbul tanpa kita sengaja, kita disodorkan setiap hari oleh medsos berita-berita, baik hoax ataupun benar, yang membuat kita khawatir. Banyak sekali pikiran kita terpaut pada hal dunia karena medsos menonjolkan kita tentang hal-hal yang dunia, kemewahan, kesulitan, penderitaan. Kita jarang, kadang-kadang akhirnya kita terlena, kita tidak memasukkan pikiran firman Tuhan. Saudara, filter artinya bukan hanya yang jelek,
kita tahan, tetapi filter juga artinya kita mengambil yang baik. Kalau firman Tuhan Anda anggap baik, bacalah itu. Terimalah itu. Jangan sampai, saudara-saudari, kita baca, tapi kita baca firman, tapi sekedar baca doang. Kita tidak belajar. Belajar sini bukannya duduk, belajar begini, tetapi belajar ini Anda merenungkannya dan bilang, oh iya, Anda mengerti akhirnya. Karena untuk mengerti bukan orang pintar di firman. Yang bisa mengerti tentang kebenaran firman adalah orang yang bersungguh hati, mencari. Amin. Pasti dibukakan. Nah, kemudian juga dikatakan ya, di dalam Filipi 4:8-9, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan kata lain mau dikatakan, kita harus aktif melatih, saudara-saudara. Kita harus aktif melatih apa yang kita sudah lakukan, kita sudah tahu. Kita tahu bahwa kita harus memikir dengan berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kesatuan tubuh, berdasarkan kasih. Tapi kalau hanya sekedar tahu, kita tidak praktekkan, tidak akan membawa apa-apa. Banyak sekali ada orang-orang yang tidak tahu, sehingga ya karena tidak tahu, karena mereka tidak pernah belajar. Anda datang, dengerin firman, tetapi tidak ada niat untuk mendengar. Anda dengar, kayak hari ini Anda dengar, tapi Anda tidak mau belajar. Artinya begini, Anda tidak habis dengar, ya udah lupakan. Anda nggak ulang lagi. Anda nggak mulai renungkan lagi. Tadi bicara apa ya firmannya? Apa ya praktikalnya ke dalam hidup saya? Nah, ketika Anda hanya sekedar mendengar, tapi nggak mau belajar, nggak mau renungkan, nggak mau tanya lagi, ya apa praktikalnya? Maka saudara-saudari maaf, ya, maka Anda firman itu, kuasa firman itu akan dicuri. Ya, ketika kita datang, dengerin firman, ya diam, ya lakukan. Ketika kita kalau kita dengerin firman, kalau juga ikut PA ataupun apapun juga yang berhubungan dengan firman, kita hanya anggap sepele, saudara-saudari. Kadang kita anggap sepele, lah, ya, apa yang Tuhan suruh, ya itu mah masalah agama lah, berlaku baik, ini lagi, agama ini realitasnya segini. Anda menyepelekan atau menurunkan derajat firman, maka Anda akan mendapatkan kuasa firman itu sedang dicuri. Kenapa kita mau belajar sih, saudara? Contohnya begini, kalau Anda ya mau mencari uang, mendapatkan dari usaha main, misalkan begini, dari usaha Anda bisnis jual beli mobil, ya, Anda belajar nggak tentang jual beli mobil? Belajar kan? Jadi kenapa kita belajar? Karena kita menganggap itu berharga, penting, saudara. Nah, demikian juga kalau Anda anggap sepele firman Tuhan, anggap sepele apa yang disampaikan di dalam tuntunan Tuhan, hari Minggu atau hari biasa, ataupun juga ketika tiap hari Anda dengar lewat renungan atau apapun juga, saudara, kita nggak akan dapat apa-apa. Ya, renungan lagi tiap hari, bosan ya. Ya, oke. Hanya Anda, amin. Saya nggak mengkritik, nggak. Saya hanya katakan, hati-hati, jangan sampai kita dicuri kuasa firman itu. Karena kita hanya tulis amin tanpa kita menganggap itu penting. Ya, karena ironi. Karena Tuhan sediakan, tetapi kita harus menggunakan. Cara kita menggunakannya adalah memiliki pola pikir yang sama dengan kerajaan Allah. Karena apa yang disediakan datang dari kerajaan Allah. Ya, sebab itu kita harus jangan sampai juga kita tahu nih, kita tahu, kita hargai, tapi kita nggak latih. Ya, kalau begitu kita tidak akan mengalami. Oleh sebab itu kita perlu saya dengar, saya pelajarin, ya, ajarin atau saya renungkan, lalu saya terima. Kalau Anda renungkan, maka ini dia applicable, ini ke dalam kehidupan saya. Lalu baru, ya, kita akan melihat kuasanya. Kadang enggak, Tuhan seluruh yang Tuhan minta kita lakukan, semua demi kita. Saudara-saudara, amin. Dan saudara-saudari, tahukah bahwa
Ini yang harus kita lakukan. Melihat dengan cara Allah. Tadi kita ngelihat, kita merubah filter cara kita melihat, berpikir, bertindak, ya, dengan pola kasih karunia. Melihat pada kesatuan tubuh, kita ini terhubung berdasarkan kasih. Lalu kemudian bukan hanya tahu di pikiran, tapi juga lakukan, aktif, lakukan, aplikasikan. Ya, kita aktif memfilter apa yang masuk supaya Anda jangan merasa hebat, kita jangan merasa kuat, hebat. Kita harus, oh enggak, aku nggak masalah nonton gituan, aku nggak masalah. Nonton film serem, aku nggak masalah. Aku udah hebat, udah kuat. Oh nonton, ya ada bobo porno nggak apa-apa. Aku udah hebat, aku nggak terpengaruh. Jangan, saudara. Langsung filter aja. Ya, apa yang masuk ke kita filter. Lalu apa yang kita tahu, yang Tuhan inginkan, kita lakukan. Amin. Maka Anda akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Karena kuasa itu sungguh sudah ada buat kita. Amin. Anda dapat semua hari ini? Renungkan kembali. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat tuntunanmu. Kami percaya bahwa Engkau bukan hanya memberikan tuntunan, tetapi Engkau juga memberikan roh-Mu. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa kuasa Tuhan telah diberikan, sehingga hidup kami pasti mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang memulihkan. Hanya saat ini juga Tuhan menuntun kami agar kami bisa mengalami, kami harus menggunakan kuasa itu dengan pola pikir kerajaan Allah. Kami terima semua yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.